Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu menyembah, kami rindu meninggikan Engkau. Biar kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan di hadapan
Tuhan kami, umat-umat-Mu yang ada saat ini. Kami rindu meninggikan, kami rindu menyembah, kami rindu mengagungkan nama-Mu yang besar, yang mulia, yang ajaib. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Kami datang saat ini, kami rindu urapan-Mu, kami rindu kuasa-Mu, menjamah setiap kami, pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu dengan segala ketulusan hati kami, kerendahan hati kami rindu melayani Engkau. Baik kami yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, pelayanan lighting LCD, bahkan pelayanan-pelayanan yang lain Tuhan, yang mungkin tidak kelihatan mata. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau mengurapi kami, memakai kami dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan sepanjang ibadah ini. Kami rindu kuasa-Mu terus bekerja, menjamah pribadi lepas pribadi. Kami rindu kesukaan daripada Tuhan, kami rindu pengharapan, kami rindu kemenangan yang daripada Tuhan. Kami percaya semuanya itu akan menyertai kami, karena kami percaya akan kuasa-Mu yang ajaib itu ya Tuhan. Terima kasih umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, yang masih ada di rumah. Tuhan hantarkan mereka bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Yang bepergian Tuhan sertai dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Yang sakit kami berdoa khususnya untuk Pak No, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan kesembuhan sehingga Pak No ini boleh, oh Tuhan Yesus, menikmati hari-harinya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Seluruh kami yang ada di tempat ini, kami rindu, kami bersukacita di dalam Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Pak Gunawan yang akan memimpin pujian. Shalom. Selamat pagi saudara terkasih dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk hadir di rumahnya, untuk memuji, memuliakan namanya. Mari kita angkat satu pujian. Yesus Kristus Tuhan.
karya kasih-Mu yang mulia. Bagiku segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Selamatkan jiwaku. Saya mohon untuk bangkit berdiri. Di depan matamu taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan,
Tuhan Yesus. Masih semangat saudara? Amin. Kita tetap berdiri ya. Kita nyanyikan Monggo Samindere Gusti. Kita joget ya saudara. Mari kita joget pelan-pelan. Terutama singernya ikut joget. Monggo Samindere Gusti. Monggo Samindere Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo Samindere Gusti. Monggo Samindere Gusti. Hey! Monggo Samindere Gusti. Gusti Yesus. Yesus juru wilujeng monggo Samindere Gusti. Katakan monggo Mas. Monggo Mas Samindere Gusti. Monggo Mbak. Monggo Mbak Samindere Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo Samindere Gusti. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Orang saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya. Yang keluarga Tuhan angkat tangan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya. Tuhan dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara. Mari kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Ya, sampai saat ini kita tetap ditemani Tuhan Yesus dengan setia ya saudara. Dia tetap menopang kehidupan kita karena Yesus kita ajaib. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib.
indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Iya, Yesus memang ajaib ya saudara. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Yakin Kau di Sini.
kasih karunia-Mu Bapa. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, bahwa saat ini kemenangan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan pujian, biarlah pujian kami naikkan menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Namun terlebih dahulu, sucikan hati dan pikiran kami, jiwa, tubuh dan roh kami. Tuhan sucikan agar kami layak menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, berikan kuasa untuk membukakan firman-Mu, agar rahasia-rahasia firman Tuhan boleh dibukakan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu itu menegur kami, firman-Mu menasihati, firman-Mu menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, bersyukur, berterima kasih kalau kita diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk dapat beribadah di bulan yang terakhir ya, di bulan Januari di tahun yang baru. Biar kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa mau bergantung, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Dan jangan sampai karena satu hal kita bisa melupakan Tuhan, kita bisa meninggalkan Tuhan, kita bisa meninggalkan Tuhan karena kemakmuran, kita juga bisa meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan ketika kita menderita, ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan. Itulah sebabnya firman Tuhan kali ini, jangan kita melupakan Tuhan dan jangan kita meninggalkan Tuhan. Kita akan buka di dalam kitab Rut pasal 1. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke Rut pasal 1. Kita akan baca ya. Rut pasal 1 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada zaman para hakim-hakim memerintah,
ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 2. Lalu suami sing Tiga. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Sampai di sini saja. Kita melihat di sini nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama anak keduanya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Ketika kita membaca merenungkan kisah dari perpindahan dari migrasi salah satu keluarga, yaitu keluarga Elimelek, mungkin kita tidak dapat mengerti alur ceritanya. Tahu-tahu kita baca di situ bahwa di dalam ayat yang pertama kita baca, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Jadi ini penyebab di Israel terjadi kelaparan, paceklik. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istrinya, satu keluarga ini bersama anaknya laki-laki ke Moab. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat saudara, Elimelek pergi dari Betlehem Yehuda ke tanah Moab. Sebab di Betlehem, di tanah Efrata terjadi paceklik, terjadi kelaparan. Nah, ini yang membuat keluarga Elimelek bermigrasi ke bangsa lain, ke Moab. Kita lebih mengenal lebih jauh lagi, lalu dari dalam bahasa Ibrani, Elimelek, El itu artinya Allah, Melek itu artinya raja. Jadi Elimelek, Allah adalah raja. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita baca pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang aneh di sini, di mana Betlehem itu yang berarti rumah roti. Tetapi di dalam kisah perpindahan Elimelek ini, justru yang namanya Betlehem rumah roti, tetapi terjadi paceklik, terjadi kelaparan, mengalami bencana kelaparan alias kekurangan roti, kekurangan makanan. Dan ini merupakan sesuatu yang aneh. Allah adalah raja, itu arti Elimelek. Betlehem rumah roti, tapi sepertinya tidak ada Allah, tidak ada Tuhan di dalamnya. Nah, kalau kita kembali melihat di dalam pembacaan ayat yang awal tadi, di mana
pada zaman para hakim-hakim di dalam Rut 1 ya. Pada saat itu ya Israel dipimpin oleh seorang hakim ya, memerintah yang ada di Israel. Rupanya pada zaman hakim-hakim pada saat itu sudah terjadi kelaparan di tanah Israel. Ya, kita perhatikan saudara yang dikasih Tuhan di dalam ayat yang 1 tadi, bahwa itu adalah masa ketika para hakim yang memerintah Israel. Apabila kita kontraskan ya antara kelaparan dengan para hakim-hakim yang memerintah, di sini kita bisa mengira, kita bisa menduga. Karena ada sesuatu hal ya. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel pada saat itu. Hakim-hakim yang hidup pada saat itu. Mungkin karena mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mungkin karena mereka sudah tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan, sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan pada saat hakim-hakim memerintah. Mungkin karena itulah yang membuat, yang menyebabkan orang Israel yang dipimpin oleh hakim-hakim itu mengalami paceklik, mengalami kelaparan karena ketidaktaatan, karena tidak memuliakan Tuhan. Dan ada keanehan yang lain ya. Kita akan melihat di mana kita bisa memahami latar belakang hubungan orang Israel dengan bangsa Moab. Memang pada dasarnya bangsa Israel dan bangsa Moab itu bersaudara, saudara. Meskipun bersaudara, tetapi mereka ini saling bermusuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Meskipun bersaudara, karena kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 23 ayat yang ketiga, hubungan orang Israel dengan orang Moab itu tidak baik. Apa yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada orang Moab? Ulangan pasal 23 ayat 3. Seorang Amon, Ulangan 23 ayat 3, atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Itu firman Tuhan kepada bangsa Moab. Jadi perselisihan orang Israel dengan orang Moab ya, bangsa Moab ini dapat dilihat pada kisah Balak ya, dan Bileam. Itu di dalam Bilangan 22 ayat 1 sampai 25. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab menulis bahwa orang-orang Moab itu adalah keturunan dari Lut, ponakan Abraham. Jadi keturunan Moab ini berasal dari hubungan badan antara putrinya, ya, putri sulungnya. Dan setelah Lot dan kedua putrinya diselamatkan pada saat itu, ya, kayak istri Lot yang menjadi tiang garam, ya. Kemudian dari kota Sodom yang dihancurkan oleh murka Allah, kemudian pergilah Lot dari Soar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita baca di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 28. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-28.
Berkatalah ia kepadaku, kepada mereka, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Saudara, inilah poin penting yang pertama, yaitu bahwa bangsa Israel dan bangsa Moab itu saling bermusuhan. Lalu mengapa Elimelek membawa keluarganya keluar dari tanah Israel dan menuju ke Moab, alias itu musuhnya. Bangsa Moab itu musuh Israel. Ini juga mirip dengan peristiwa Daud ketika dikejar oleh Saul, kemudian Daud lari ke Filistin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya intinya jangan meninggalkan Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Kondisi apapun yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan, biar kita tetap ada di dalam Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25 kita akan baca. Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Inilah yang membuat tulah murka dan Tuhan menghukum bangsa Israel karena tidak memegang kekudusan, karena tidak lagi menyembah Tuhan. Nah, dalam tindakan Elimelek yang membawa keluarganya keluar dari tanah Mesir, ini juga yang menyebabkan Tuhan menghukum. Pertama, Tuhan sudah menghukum, diberikan kelaparan. Itu kelaparan itu seringkali zaman Abraham, zaman Ishak, ujian kepada umat Israel. Nah, kemudian Elimelek meninggalkan Betlehem karena alasannya paceklik, alasannya kelaparan. Tetapi saya percaya, seandainya Elimelek ada, diam, tinggal tetap di Efrata, di Betlehem, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tetap nyata. Dan apa juga resiko yang harus dialami oleh keluarga Elimelek? Mencari penghidupan, mencari pertolongan, justru enggak menerima penghidupan, mengalami kematian. Elimelek meninggal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi pelajaran buat kita supaya kita tetap jangan melupakan Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami, bahwa Tuhan itu tetap baik. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kematian Elimelek ini adalah karena dosanya terhadap Tuhan. Kelaparan yang dialami juga yang dialami oleh zaman hakim-hakim karena dosa, karena pelanggaran. Elimelek membawa keluarganya meninggalkan tanah perjanjian untuk menuju pergi ke Moab. Karena Elimelek adalah kepala keluarga yang memimpin perjalanan ini, maka hanya dialah yang meninggal atas hukuman Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, akibat meninggalkan, akibat melupakan Tuhan, mengalami hukuman, mengalami kemalangan. Ini juga menjadi pelajaran buat saya
dan saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai kita melupakan Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Biar kita enggak mengalami kematian seperti Elimelek, biar kita tidak mengalami kesengsaraan seperti Elimelek. Jadi kita di sini bisa mengetahui apa penyebab, ya, walaupun secara detail ya kita tidak dijelaskan di dalam Alkitab, tapi intinya karena dia keluar dari rumah roti. Sebagai namanya saja, Allah adalah raja, tetapi Tuhan tidak ada di dalamnya. Jadi Tuhan murka atas tindakan Elimelek. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian bukan hanya itu saja. Di dalam ayat berikutnya, saudara yang dikasih Tuhan, dari kelanjutan kisah ini kita mengetahui bahwa setelah Elimelek meninggal, kemudian ditambah lagi kedua putranya meninggal. Ayat berapa itu? 2, 3 coba kita baca. Oh, ayat 5 ya, coba. Oh ya, ayat 5. Hakim-Hakim pasal 1, Rut pasal 1 ayat yang ke-5. Coba Rut pasal 1 ayat yang ke-5. Di situ menjelaskan, ya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Dia sudah menikah dengan orang Moab, dengan bangsa Moab, dan sebenarnya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk kawin campur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa alasan ya Mahlon dan Kilion ya mereka menikah bukan dengan perempuan Israel sendiri, tapi dengan perempuan asing? Ini juga ada hubungannya dengan firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan, dan kemudian tidak menghormati firman Tuhan, tidak menghormati kekudusan Tuhan, justru malah mengambil perempuan. Dan apa dampaknya? Mahlon dan Kilion anaknya itu juga mati juga. Tapi Tuhan punya rencana yang baik. Bagaimanapun karena sudah mengambil Rut dan siapa satunya Orpa ya. Nah, itu juga Tuhan punya rencana. Tapi rencananya hanya bagi Rut, bukan bagi Orpa. Karena Rut percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, ikut kembali pulang ke Betlehem. Dan ketika Betlehem kembali mengalami kemakmuran, dipulihkan Tuhan, dan keluarga ini kembali ke Betlehem, saudara yang dikasih Tuhan, itu dalam kisah selanjutnya. Nah, anaknya yang namanya pertama Mahlon. Ya. Mahlon itu yang artinya kesakitan. Itu arti dari namanya itu sudah membawa hal yang buruk. Kemudian Kilion itu kesia-siaan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita kaitkan dengan namanya ini, cocok mengalami kesakitan, mengalami kematian. Di dalam Rut 1 ayat 5 tadi dikatakan matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Mahlon dan Kilion ini meninggal karena mereka menikah dengan perempuan asing. Ini juga sama dengan peristiwa yang dialami oleh Salomo. Salomo, raja Israel atau Soleman, itu juga raja yang diberkati Tuhan dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kekayaan, dengan keberhasilan. Dia bisa memimpin, memerintah orang Israel luar biasa dan namanya terkenal. Tetapi
kita menyoroti tentang Salomo, tentang kegagalan. Mengapa Salomo gagal? Karena sama seperti yang dilakukan oleh para hakim, sama yang dilakukan oleh Elimelek. Karena Saul melupakan hal yang dibenci Tuhan. Saul gagal karena membiarkan dirinya dipengaruhi oleh istri-istrinya yang berasal dari berbagai bangsa lain, dengan kebudayaan, dengan agama lain. Nah, kemudian istri-istrinya itu mempengaruhi Salomo, sehingga Salomo tidak condong lagi kepada Tuhan, condong kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa dari istri-istrinya. Coba kita baca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3 sampai 8. 1 Raja-Raja pasal 11. Kita akan melihat tentang Salomo sekarang, tentang kegagalannya. Apa yang menyebabkan Salomo gagal? 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3 kita baca di sini. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, 700 dan 300 itu 1000. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang keempat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah, bukan Allah Tuhan loh, Allah kecil loh, Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Ayat yang ke-5 sampai 8. 5 ya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret. Nah, ini dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, malah mendirikan bukit pengorbanan karena bisikan dari istrinya, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Terakhir 8. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah kecil, dewa-dewa mereka. Saudara, mengapa Salomo gagal dalam pemerintahannya, dalam kejayaannya, kemudian kerajaan Israel itu harus pecah menjadi 2. Akibatnya Tuhan menghukum Salomo dan memecahkan kerajaan yang telah dipersatukan oleh Daud ayahnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini loh, kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita melupakan Tuhan, kalau kita meninggalkan Tuhan, bukan malah kita mendapat sesuatu yang baik, justru malah kita mengalami penderitaan seperti yang dialami para hakim-hakim, dialami oleh Elimelek, dialami oleh Salomo. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan 29 ayat yang ke-18 berkata demikian. Ulangan 28 ayat 18, sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu,
Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ibu. Dari nenek moyang itu sudah menyampaikan berulang-ulang firman Tuhan di dalam hukum Taurat, supaya orang Israel tetap memegang, menjaga kekudusan, memanggil nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi seringkali kita juga diperhadapkan ujian melalui kesulitan, melalui kekayaan, melalui kemapanan, itu juga bisa menguji kita. Kita bisa meninggalkan Tuhan, kita bisa melupakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Kalau kita sudah diberkati, sudah enak, sudah mapan, semua sudah terpenuhi, jangan seperti Salomo, tergoda, terbius, dan mengikuti dengan kesenangan kemauannya, kemudian condong mengikuti istri-istrinya, dan kemudian mengalami kejatuhan. Hal yang sama juga kita bisa jatuh kalau kita mengalami persoalan, mengalami kesulitan. Saya ada teman di Banyuwangi, dulu WL, dulu setia, dulu pelayanan, kemudian bertahun-tahun tidak ke gereja. Kalau ditanya kenapa tidak ke gereja, aku lulek nang gereja kok tambah banyak masalah. Aku kalau ke gereja kok banyak persoalan. Justru kalau aku nggak ke gereja kok aku penak. Aku maksudnya aku kok tenang-tenang. Hati-hati, saudara yang dikasih Tuhan, bukan mendapat ketenangan, bukan mendapat kedamaian saudara yang dikasih Tuhan, karena tidak mendapatkan Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 6, Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Bagi saudara dan saya, ketenangan itu bukan dari sesuatu yang di dunia ini yang kita dapatkan, yang kita raih. Kesenangan, kedamaian, kebahagiaan itu karena Tuhan hadir di dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang membuat tenang, itulah yang membuat damai. Pengalaman karena melupakan Tuhan, karena meninggalkan Tuhan, meninggalkan rumah rati, meninggalkan Bethlehem, rumah Tuhan, jauh dari Tuhan, dan mengalami kematian itu dialami oleh Elimelek. Kemudian para hakim-hakim memerintah juga sama. Ketika hakim-hakimnya baik, orang Israel ikut baik, ikut menyembah Tuhan. Tapi yang memimpin tidak baik, membawa kepada rakyatnya. Itulah sebabnya orang Israel diperhadapkan perang, kelaparan. Sama, dunia ini juga kita diperhadapkan seperti itu. Kesulitan, kesukaran. Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan seperti tadi, apapun yang terjadi, jangan melupakan Tuhan. Amin. Jangan meninggalkan Tuhan karena satu hal. Mungkin ada yang menawarkan, mungkin ada merasa untung kita, tetapi kita melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Pengalaman dari Salomo, jatuh, dia gagal, kerajaannya pecah jadi dua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Alkitab menulis seperti ini? Kegagalan Daud juga ditulis, itu sebagai pelajaran. Makanya firman Tuhan itu bermanfaat untuk menegur, untuk mengingat, untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan akan kesalahan. Oleh sebab itu kalau kita menerima firman itu kita terima saja apa bentuk firman itu.
Kadang-kadang firman itu pedes. Kalau kita hanya seneng, kadang-kadang ada jemaat yang seneng. Aku seneng sing lawak, sing guyu-guyu. Ada yang khotbahnya itu lawak dari awal sampai terakhir. Jemaatnya cekikian, cekakakan, guyu seweneng. Ada jemaat yang suka seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau seperti itu, wah banyak. Lihat Kirun, ya, lihat lawak, lihat YouTube, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi kita lihat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, Mazmur 62 tadi, ayat yang ke-6. Hanya dialah gunung batuku dan kota keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau Tuhan ada di dalam kita akan kuat. Kita tidak akan goyah. Tetapi kalau Tuhan tidak ada dalam kita, yang ada hanya kekuatan kita, kemampuan kita, akal kita, sekali waktu kita diperhadapkan di suatu titik lemah. Kalau kita mengalami situasi yang sulit, yang sukar, biar kita malah lebih datang, lebih dekat kepada Tuhan, bukan mencari kekuatan yang lain di luar Tuhan. Dan jangan sampai kita dipengaruhi iman kita, pengiringan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, biar kita tetap setia, biar kita tetap semangat. Loh, ada lagunya loh. Tuhan setia, Dia tetap setia walau kita tidak setia. Sepertinya ayatnya apa enak, kita tidak setia, Tuhan setia. Tapi kalau boleh kita setia, bukan tidak setia. Kita mengasihi Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan. Kita rindu seperti pujian. Satu hal yang ku minta, diam di rumah Tuhan, menikmati baitnya, menikmati kasihnya, menikmati kemurahannya. Itu ada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan dalam bentuk gereja, rumah Tuhan adalah pribadi saudara, di mana Tuhan hadir dalam hidup saudara, sehingga kita merasa nyaman. Kalau ada Tuhan, Tuhan akan memerintah, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menuntun kita, sehingga kita dimampukan. Saat kita lemah dikuatkan, saat kita sakit dijamah disembuhkan Tuhan, saat kita menghadapi jalan buntu dibukakan jalan, saat kita mengalami kekurangan dicukupkan Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita sampai hari ini kita dipelihara oleh Tuhan. Kita di tengah bangsa yang aman, yang tentram. Mungkin di tempat lain ada yang perang, mungkin di tempat lain ada yang krisis, ada yang susah makan, karena hari-hari ini dan mendatang diperhadapkan dengan krisis pangan, krisis energi. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Saya jemput kita sama-sama berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, mengajarkan supaya kami tidak melupakan Tuhan. Tuhan sudah baik, pemeliharaanmu, penyertaanmu sampai detik ini. Dan ajarkan kami jangan meninggalkan Tuhan. Kami rindu. Hanya dekat Allahku rasa tenang hati. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan
perlindunganku, keselamatanku. Aku rindu bersekutu, diam di hadirat-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan, Engkaulah ketenangan. Amin. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan. Engkaulah perlindungan, Engkaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah sungguh indah bersama Yesus. Sungguh indah sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Yesus, Engkau Allahku, Engkau kekuatanku, ku sembahnya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Sembah, sembah, sembah. Haleluya. 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 Amin, 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 amin. Ini kami Tuhan, kami perlu Engkau. Yesus, 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 inilah anakmu. Kami butuh Engkau ya Allahku. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami dalam menghadapi cobaan hidup. Mampukan kami untuk kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami tetap ingat Engkau, tidak melupakan Engkau. Engkau sudah mati
Engkau selamatkan kami, Engkau pelihara kami. Ampuni kami kalau kami lupa, kami meninggalkan Engkau. Kami rindu rumah roti Bethlehem, damai sejahtera itu Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Hanya dekat Allahku, nanti kami mohon Bapak Agus berdoa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Haleluya. Sepanjang hidupku dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Pagi hari ini setiap kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Apapun keberadaan kami pagi hari ini, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, kami percaya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Mungkin saat ini kami dalam pergumulankah Tuhan, sakit penyakit, pergumulan perekonomian, kami mengalami pertikaian di keluarga kami percaya Tuhan tahu. Mungkin saat ini kami dalam keadaan yang limpah, penuh dengan berkat Tuhan. Kami merasakan penyertaan yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang datang pagi hari ini. Kami mau belajar dari Elimelek dan dari Raja Salomo Tuhan. Kami mau dalam hidup kami hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan kami. Tolong setiap kami kepala-kepala rumah tangga, supaya kami memimpin keluarga kami dengan benar di hadapan Tuhan. Kami tidak salah memilih, kami tidak salah memutuskan, sehingga menjadi korban keluarga kami Tuhan. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru. Tolong kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh melekat erat bersekutu dengan Tuhan. Sakit penyakit, kelemahan fisik tidak membawa kami jauh daripada Tuhan, tetapi sungguh membawa kami semakin melekat erat kepada Tuhan, semakin menikmati Tuhan. Kekurangan tidak membawa kami melupakan Tuhan, tetapi kami boleh semakin hari semakin melihat bahwa Tuhan Allah yang hidup memelihara kami, memberkati kami dengan luar biasa. Kesesakan dalam hidup kami tidak membawa kami jauh daripadamu, tetapi membawa kami semakin mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada jawaban. Kami tidak mau melihat dunia, kami tidak mau melihat sekeliling kami dan membawa hidup kami mengandalkan mereka, tetapi kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami dan keluarga kami menjadi umat-Mu yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, biarlah di dalam setiap langkah hidup kami terus mengandalkan Tuhan. Di dalam setiap jejak hidup kami boleh melihat bahwa sungguh Yesus Kristus yang kami sembah tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan ada serta dengan kami, Tuhan jawaban, Tuhan pengharapan dalam hidup kami. Bila hari-hari ini Tuhan
kami mulai tawar hati, kami mulai bimbang, kami mulai ragu dengan Engkau. Mari ya Roh Kudus, pagi hari ini Tuhan melawat kami, memberikan kami kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Melalui firman-Mu yang sudah Tuhan beritakan, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Ada sukacita, ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan yang boleh kami nikmati. Oh, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila seringkali hidup ini jauh daripada Tuhan. Bila seringkali hati kami tidak lagi melekat kepada Tuhan, ampuni kami. Mari tolong kami untuk berubah, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Sungguh Engkaulah sumber pengharapan kami. Hanya dekat Tuhan kami beroleh ketenangan, beroleh kekuatan. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, supaya firman boleh bertumbuh, berbuah. Kami kerjakan dengan setia, bukan untuk manusia, tetapi sungguh untuk Engkau. Hidup kami semakin melekat, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi lebih dan lebih lagi, pakai kehidupan hamba-Mu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik di GPDI Ebenezer tempat ini kami beribadah, dimanapun Tuhan percayakan pelayanan bagi Pak Asis, Tuhan mengurapi dengan keluarga yang ada. Tuhan memberkati, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu, kami kerjakan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi penuntun di kehidupan kita mendatang. Mari kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan betapa baiknya Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih WL Singer musik yang sudah pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon didoakan untuk Bapak Suyono, masih di rumah sakit ya. Kamar apa? Dahlia, HVA ya. Ya di HVA. Kalau kemarin semaput di sawah ya. Ya puji Tuhan ada yang nolong sehingga langsung dibawa di rumah sakit supaya Pak No yang memang keluhannya lambung mestinya istirahat, nggak usah ke sawah ya, supaya anak-anaknya mengingatkan.
puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan. Kemarin saya nunggu di sini, nggak ada yang latihan karena hujan. Ya, saya noto kursi sampai selesai belum ada, ya saya pulang. Hari Senin sampai Sabtu ada doa di tempat ini. Hari Selasa, Rabu, Jumat ada doa jam 6 di tempat ini. Dimohon khusus WL, khusus pelayan, kalau bisa ambil waktu pas hari Jumat yang pelayanan altar. Jadi supaya kita doa pelayanan altar itu hari Jumat, ya bersama-sama dengan doa biasa hari Jumat. Sekolah minggu seperti biasa bersama-sama, kemudian dipecah di belakang. Anak-anak remaja pemuda nanti sore mohon diingatkan orang tuanya ya, supaya anak-anak remaja bisa berkumpul setiap minggu jam 6 sore. Sekarang ganti pengurus, ketuanya Victor, sekretarisnya Yobel, bendaranya Yesi. Ya. Nanti yang lain bisa belajar. Terima kasih kepada Pak Juri, keluarga Pak Agus dari Malang. Kemarin pertama kali saya ngunjungi di rumahnya di Malang, daerah Sukun ya Pak ya, daerah Sukun. Puji Tuhan, kami dijamu dengan masakan nikmat khas Madura. Ya memang jualannya masakan Madura. Enak saudara yang dikasih Tuhan. Kami doakan tetap laris manis dan Tuhan memberkati. Ya. Terus ada tambahan? Enggak ada. Tolong nanti kemarin ibadah wanita yang mangkoknya yang mungkin pinjam mangkok bisa diambil. Nanti soalnya akan saya bawa banyak ke Jombangan pinjem supaya nanti nggak keliru, nggak bolak-balik bawa. Dan kalau boleh nanti gereja punya mangkok sendiri. Ya, punya beli mangkok sendiri. Murah kok satu. Kalau satu, ya begitu. Berapa? Oh cuma 6.000 saudara. Ya, kalikan saja berapa? Kali 200, 100 saja cukup. Ya, mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan pimpinan dan penyertaan dan pengurapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas hadirat dan lawatan Tuhan pada hari ini. Tidak satu pun yang terlewati. Kami semua telah menerima berkat yang dari Tuhan. Biar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Memberkati setiap kehadiran kami semua. Korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mata pencarian keluarga anak cucunya, diberkati Tuhan. Yang ambil bagian dalam pelayanan altar, semua dilawat, semua diberkati, dipakai lebih heran lagi, lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa khusus untuk Pak Suyono yang saat ini dirawat di HVA di kamar Dahlia. Tuhan tolong, Tuhan jamah, sehatkan, pulihkan, sembuhkan supaya segera pulang ke rumah. Apa yang diperlukan dicukupkan Tuhan. Anak yang mengandung Wahyu juga diberikan sehat sampai pada lahirnya, ditolong, dicukupkan oleh Tuhan. Berdoa untuk keluarga Pak Juri yang sudah beribadah di tempat ini.
Beri kekuatan, beri kesehatan Pak Juri, beri damai sejahtera juga Bu Juri bersama dengan anak cucunya, dan saat ini bersama dengan keluarga Bapak Agus yang dari Malang, kalau sebentar akan kembali ke Malang. Sertai perjalanannya, berkati usaha di Malang sehingga keluarga ini semakin diberkati Tuhan dan pelayanannya diberkati Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini. Yang lanjut usia ditolong diberi kekuatan. Yang tidak bisa beribadah bawa minggu depan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini. Kita minta berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa menyertai kita semua. Penghiburan, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.